siang, Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Selamat siang Bapak Ibu pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim dalam program Mimbar Agama Buddha yang diselenggarakan oleh Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan TVRI Sumatera Utara. Program ini disiarkan secara live langsung dari studio TVRI Sumatera Utara. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting yang juga bertepatan dengan Hari Wanita Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2024. Topik yang akan kita bahas yaitu Hari Wanita Internasional. Peran wanita dalam spiritualitas yang bertepatan dengan Hari Wanita Internasional. Sebelum kami mengundang dua orang narasumber, terlebih dulu kami informasikan bahwasanya Bapak Ibu pemirsa TVRI yang nantinya ingin bertanya, silahkan melalui telepon interaktif di 0811 6100 Sekali lagi kami ulangi, 0811 6100 Dan kita telah berhasil mengundang dua orang narasumber yang juga para Srikandi spesial yang akan berbagi kepada kita tentang topik peran wanita dalam spiritualitas. Pertama, saya akan terlebih dulu membaca profil dari narasumber pertama. Beliau saat ini adalah Ketua Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang dilantik pada tanggal 31 Oktober 2021. Beliau juga seorang Wakil Ketua IKPI Cabang Medan di bidang sosial, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Peradi Cabang Medan, Sekretaris Yayasan Dana Paramita Medan. Saat ini beliau berprofesi sebagai akuntan dan konsultan pada salah satu kantor jasa akuntan di Medan. Beliau juga seorang pengurus organisasi olahraga dan grup amal Porpi di Kota Medan. Telah bergabung bersama kita Ibu Upasika Agasari Poni. Nama budaya Ibu Poni? Namo Budaya, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Nah, narasumber yang kedua, beliau adalah seorang anggota Wanita Buddhis Indonesia dari tahun 2013 hingga saat ini, dan beliau menjadi Upasika Pandita sejak 5 Januari 2021. Nama budaya Ibu Upasika Pandita Siriani Mariena. Namo Budaya, salam sejahtera semuanya. Ya, selamat datang di studio TVRI ya. Kalau boleh tahu sekarang nih kesibukannya apa saja nih dari Bu Poni dan Bu Mariena. Dari Bu Poni dulu nih kesibukannya tadi. Terima kasih Ya. Arifin. Saat ini saya berprofesi sebagai akuntan dan juga konsultan pajak di Medan. Ya, terus terang untuk saat-saat seperti ini kami sangat sibuk. Namun di sela-sela kesibukan saya ini, saya mencoba dan berusaha untuk mengabdi di organisasi Wanita Buddhis Indonesia. Nah, apalagi sebagai ketua, tentu saya lebih sibuk lagi menghadiri berbagai macam kegiatan, undangan, dan juga pelantikan-pelantikan sampai ke daerah-daerah. Namun itu saya jalani dengan sukarela, dengan bahagia, dan dengan senang hati. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di TVRI sore hari ini. Iya, luar biasa ya. Artinya memang harus pandai-pandai mengatur waktu ya, dari kesibukan organisasi maupun di konsultan pajak ya. Ini Betul, bentar lagi sudah pelaporan SPT ini ya, SPT Betul. tahunan. Betul, Pak. Ya. Nah, dari Ibu Mariana nih kesibukan sehari sekarang lebih sibuk di bagian apa nih Bu Mariana? Saya sebenarnya hanya ibu rumah tangga biasa. Oke. Jadi kesibukan saya menjalankan Aktivitas ya. aktivitas kos, ada Oh, iya, usaha iya, iya. kos. Di samping itu saya sering bolak-balik ke Jakarta. Ya namanya seorang cucu, ada cucu, jadi bantu jaga cucu. Iya, iya, tugas jadi Ya. menggantikan tugas ayah dan ibunya ya. Ya, Jaga cucu jadi ya. sekarang sudah balik ke Medan, Oke, jadi oke. baru aktif kembali. Oh ya, berarti sering bolak-balik Jakarta Medan ya. Ya, Oke. Nah, hari ini kan kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekali karena memang pas kebetulan Hari Wanita Internasional. Jadi makanya
mengundang dua orang Sri Kandi untuk berbagi kepada kita itu peran wanita dalam spiritualitas. Karena kita tahu kan selama ini di masyarakat umum bahwasanya kalau wanita itu paling ya menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba bahas bagaimana peran wanita ini dalam konteks spiritualitas. Nah, yang pertama begini, menurut Ibu Poni, bagaimana sejauh ini posisi wanita dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia, khususnya kita bicara dalam konteks barangkali di Sumatera Utara dulu, karena Ibu Poni kan sebagai Ketua WBI ya. Nah, boleh di-sharingkan Bu bagaimana pandangan Ibu mengenai posisi wanita dalam perkembangan agama Buddha. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya izin saya mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia, Hari Wanita Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Kepada seluruh wanita di seluruh dunia, kami dari Wanita Buddhis Indonesia mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagainya. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana posisi wanita untuk spiritual? Nah, sebagaimana yang kita baca, kita pelajari dari sejarah perkembangan agama Buddha dari zaman dahulu, dari zaman Sang Buddha sampai saat ini, kita lihat Sang Buddha itu tidak membedakan peran wanita ataupun pria. Jadi wanita dan pria itu masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai suatu spiritual yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Seperti kita lihat 2.500 tahun yang lalu, di mana ibu asuh dari Siddhartha, beliau adalah merupakan pendobrak atau pelopor berdirinya Sangha Bhikkhuni pada saat itu. Di mana saat itu seorang wanita itu dianggap sangat rendah dan terbagi atas kasta-kasta, di mana wanita itu dianggap kasta yang paling rendah dan wanita itu dianggap tidak memiliki suatu kesempatan untuk belajar sesuatu. Nah, maka dari awal mula Prajapati Gotami sebagai ibu asuh dari Siddhartha Gautama, beliau telah mendobrak keadaan ini, di mana beliau itu adalah merupakan bhikkhuni yang pertama dari zaman Sang Buddha, dan bersama dengan 500 perempuan lainnya bersama-sama mereka memohon kepada Sang Buddha untuk mentakbiskan mereka semuanya menjadi bhikkhuni. Itulah awal mula berkembangnya seorang wanita, posisi seorang wanita untuk perkembangan spiritual, dan berlanjut sampai dengan saat ini, di mana kita melihat banyak ya perempuan-perempuan yang telah menjadi pemimpin agama. Ya, benar. Juga di perusahaan bisa menjadi pimpinan perusahaan. Bisa menjadi pandita seperti ibu kita, Ibu Mariana, dan juga bisa menjadi seorang guru, bahkan seorang ibu rumah tangga juga harus memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu rumah tangga. Oke, jadi artinya memang Bhikkhuni Mahapajapati ya, Gotami yang memang bhikkhuni pertama di dunia, bahkan itu yang menjadi cikal bakal pendobrak, dan juga Sang Buddha memberikan restu. Memberikan restu, akhirnya tidak ada lagi perbedaan atau bahasa kerennya kesetaraan gender ya, antara pria maupun wanita. Jadi bukan hanya pria saja yang bisa jadi pemimpin, ternyata juga wanita juga bisa. Buktinya juga Ibu Poni sekarang ketuanya ya, Ketua Wanita Buddhis Indonesia. Nah, ini menarik nih, kita akan koneksi dengan jawaban dari Ibu Poni ke Ibu Mariana. Tadi kan Ibu Poni menceritakan bahwasanya bhikkhuni pertama adalah Mahapajapati Gotami yang juga merupakan bibi ya, ataupun ibu asuh dari Sang Buddha.
Nah, kalau kita lihat konteks sekarang nih Bu Mariana, bahwasanya kita tahu bikuni itu pasti lebih sedikit dibanding biku. Kalau mungkin di dunia bisa jadi juga sama ya konteksnya. Kalau kita bicara Indonesia nih, mengapa kok bikuni lebih sedikit dibanding biku? Padahal kan kita tahu kesetaraan gender sudah ada nih. Artinya masing-masing sudah diberikan kesempatan menjadi praktisi. Mengapa kok masih sedikit nih bikuni di Indonesia? Dari pandangan Ibu Mariana bagaimana? Ya, kenyataannya memang bikuni lebih sedikit dari biku. Iya. Jadi karena fisik perempuan tentu lebih lemah dari laki-laki. Jadi perempuan ada ketidakleluasaan dalam satu bulan. Tentu kedua, orang yang mau menjadi biku ada peraturan biku. Sebanyak 227 sila atau peraturan. Oh, oke. Tapi orang yang mau menjadi bikuni, menjadi anggota Sangha Bikuni, dia harus mentaati 311 sila atau peraturan. Lebih banyak berarti ya dibanding yang para lebih biku banyak. ya. Oke. Lalu kalau seorang yang setelah menjadi biku, dia pada suatu saat misalnya 1 tahun 2 tahun lah dia sudah mau lepas jubah. Dia bisa lepas jubah lalu kembali lagi menjadi biku. Itu bisa lepas lagi jubah sampai maksimum 7 kali. Sedangkan bikuni hanya diberi kesempatan sekali menjadi bikuni. Kalau dia lepas jubah, beliau tidak bisa menjadi biku kembali, bikuni kembali. Oh, oke. Berarti itu dua alasan terkuat nih ya yang menjadikan bahwa bikuni ini lebih sedikit dibanding biku ya. Jadi dari peraturan saya dengar juga biku 227. Itu pun sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Ditambah kalau bikuni 331 311. Oh, 311 ya, 311. Berarti artinya hampir perbedaan hampir 100 nih. 100 peraturan yang memang bikuni ini harus paling tidak hafal, paling tidak menguasai. Jadi itu juga menjadi satu ini ya mungkin tanggung jawab moral dan juga barangkali sebuah tantangan besar bagi seorang bikuni ya. Plus tadi ternyata biku boleh 7 kali. Kalau contohnya jadi seorang biku dia lepas jubah, dia kembali menjadi seorang biku diizinkan sampai 7 kali. Sedangkan bikuni ternyata hanya 1 kali ya. Kalau sudah lepas jubah nggak bisa lagi gitu kan, sudah tidak diizinkan menjadi seorang bikuni lagi. Nah ini yang menjadi satu alasan kenapa para bikuni di dunia, mungkin di Indonesia juga yang menjadi lebih sedikit. Jadi kalau bagi Bapak Ibu pemirsa TVRI yang mungkin bertanya-tanya juga, akhirnya bisa terjawab ya, itu alasan terkuat para bikuni itu lebih sedikit. Atau mungkin ada alasan lain lagi Bu Mariana, selain peraturan itu, selain 7 dan 1 kali, atau mungkin ada ini nggak mungkin dari segi ini namanya kesibukannya ini. Nah kesibukannya bagaimana? Kalau pria kan lebih nggak begitu banyak pekerjaan dalam mengurus rumah tangga. Kalau wanita kan biasa kan lebih sibuk begitu. Apakah itu juga pengaruh nggak ke kemelekatannya itu? Ya, wanita kan lebih pekat terhadap keluarga. Sesudah dia menginjak dewasa, mereka harus ikut suami, mengurus mengurus anak, mengurus cucu seperti saya. Iya, yang mengurus cucu ya. Kalau sudah punya cucu ya. Kesempatan untuk menjadi bikuni agak sedikit kesempatannya. Berarti memang seperti zaman dulu disebutnya rahula ya, belenggu untuk urus suami, untuk urus ini ya. Mungkin bisa juga ditambahkan sedikit ya. Boleh Bu, gimana? Wanita itu biasanya lebih sensitif dan hubungan dengan keluarga itu lebih melekat. Jadi untuk menjadi seorang bikuni, kita bagaimanapun harus melepaskan keterikatan tersebut, tidak melekat kepada keluarga dan sebagainya. Jadi hal itu juga mungkin salah satu sebab kenapa bikuni itu lebih sedikit jumlahnya, karena mungkin keterikatan itu juga. Iya. Ternyata itu yang menjadi satu alasan
mengapa para bikuni ini lebih sedikit ya. Jadi sekali lagi bagi yang memang punya keinginan kuat untuk menjadi seorang bikuni, ya boleh dipertimbangkan dengan baik, dipertimbangkan dengan matang, ya. Ya, makanya ini juga jadi jawaban penting bagi para pendengar atau pemirsa TVRI yang berhubungan dengan mengapa lebih sedikitnya bikuni di Indonesia. Namun juga terlepas dari itu bukan berarti orang yang ingin menjadi bikuni jadi satu beban, enggak ya. Artinya kalau memang dia sudah punya ikatan yang kuat, dia punya tekad yang kuat, berbagai halangan, berbagai rintangan seperti film Kerasakti kan. 77 halangan, 19 rintangan semua bisa dilewati dengan baik. Nah, akhirnya punya tekad yang kuat seperti Mahapajapati Gotami. Nah, kita pemirsa TVRI, kita akan lanjut karena setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dulu ya, adik kita akan membawakan sebuah lagu berjudul Ehi Pasiko dari adik kita bernama Eren Van Wu. Selamat menyaksikan. Come and see the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Ehipasiko, come and see, you know, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree, you got to verify. When you know that it's good and expressed by the wise, then live up to it the rest of your life. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree, you got to verify. When you know that it's good and expressed by the wise, then live up to it the rest of your life. Ehipasiko, come and see, you know, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Ehipasiko, come and see, you know, the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. The teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Bhagavati Prasnamaramita. Masih bersama dengan kita dalam Mimbar Agama Buddha, kita sedang membahas topik yaitu peran wanita dalam spiritualitas.
Nah, Ibu Poni dan Ibu Mariana, tadi kita sudah bahas banyak tentang perkembangan peran posisi wanita ya dalam perkembangan agama Buddha, serta alasan terkuat mengapa bikuni di dunia juga termasuk di Indonesia lebih sedikit. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik yang tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Poni mengenai gender. Nah, kita tahu di India zaman kuno, ya zaman Doeloe ya, zaman dahulu, kasta ini memang sudah ada. Bahkan sampai sekarang masih ada ini. Ada kasta Brahmana yang paling tinggi, kasta Ksatria, Waisya atau pedagang, bahkan kasta paling rendah namanya kasta Sudra atau budak. Bahkan lagi paling rendah, Paria, kasta yang tidak diakui. Termasuk juga gender kan. Tadi kan Ibu Poni mengatakan kalau wanita itu dianggap ya boleh dikatakan nggak ada peran penting, hanya urus-urus rumah tangga dan lain sebagainya. Mengapa Sang Buddha punya satu visi yang sangat bagus untuk menjadikan mindset orang India zaman dulu supaya tidak lagi mengkasta-kastakan, termasuk tidak membeda-bedakan gender antara pria dan wanita. Apa motivasi atau alasan dari Sang Buddha? Boleh diceritakan Bu Poni? Ya, terima kasih Pak Arifin. Ya. Ketika kita membaca Sigalowada Sutta, ya, Sang Buddha sudah pernah membabarkan suatu patokan bagi umat Buddha untuk bergaul dengan siapapun, dengan kelompok apapun, baik hubungan pertemanan, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan dengan lingkungan, juga hubungan antara guru, ya sesama guru juga, dan kepada siapapun tanpa memandang gender. Dan wanita ataupun pria memiliki kesempatan yang sama untuk berlatih spiritual, belajar dharma, dan bahkan sampai mencapai dengan kebudaan. Jadi untuk mencapai suatu tingkatan spiritual tidak berpatokan pada status apakah dia seorang pria ataukah dia seorang wanita. Namun lebih menitik beratkan kepada perilaku, karakternya, dan bagaimana seseorang itu bertindak sesuai dengan dhamma. Ya, kita juga ada suatu patokan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan Pancasila Buddhis. Kalau bisa ya sehari-hari kita berusaha berpatokan tingkah laku kita sesuai dengan Buddha Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Berarti itu adalah alasan terkuat bahwasanya Sang Buddha melihat ternyata benih kebudahan juga ada di para wanita ya, kaum ibu-ibu begitu ya. Ya, jadi betul. bukan hanya pria saja yang bisa jadi Buddha, nih wanita lu nggak bisa, bukan seperti itu ya. Iya. Artinya wanita ataupun Iya. pria juga punya ini ya. Kalau pandangan Ibu Mariana bagaimana? Apakah setuju dengan konteksnya Buddha pada waktu itu melihat wah ini semua ini bisa ini ya, pandangan Ibu Mariana bagaimana? Ya, Sang Buddha mengetahui bahwasanya tiap manusia pasti ada suka, ada duka. Ya. Jadi perlu latihan diri. Iya, benar. Jadi Sang Buddha adalah seorang guru agung yang sangat-sangat bijaksana. Jadi beliau tidak membedakan diskriminasi gender. Jadi kita lihat zaman sekarang di wihara-wihara kebanyakan perempuan daripada laki-laki, ya kan? Iya, benar. Di setiap acara keagamaan, misalnya acara Waisak, acara Katina, atau acara Mahapuja, banyak perempuan yang berkecimpung, yang berperan di dalam acara itu. Artinya Jadi memang kita harus melihat itu terjadi di lapangan ya Bu ya? Nah, di lapangan. Jadi kita harus memanfaatkan situasi ini untuk berlatih diri untuk mencapai intelektual dan spiritual yang lebih tinggi. Ya, memang kalau kita lihat di lapangan sejauh ini kaum wanita lebih banyak ya dibanding pria, baik itu mengurus sebuah acara keagamaan, baik itu bahkan di sesi kebaktian juga sama. Kalau kita lihat sekarang malah lebih banyak wanita dibanding yang
pria. Betul. Kalau di zaman dulu kan pria lebih banyak kan. Kalau Iya. zaman sekarang memang ya mungkin ini juga Iya. satu dilema juga ya, satu Betul. dilema, satu perkembangan yang tidak bisa dihindari. Iya. Wanita ini punya peran penting. Iya. Jadi artinya wanita jangan dianggap sebelah mata, dan juga tadi Bu Poni mengatakan kuncinya adalah di perilaku. Iya. Di perilaku ya, Pancasila Betul. Buddhis juga masuk. Tadi ada menceritakan lima sila yang memang diperuntukkan oleh para perumah tangga. Ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak Berzina. boleh melakukan pelanggaran Berzina. asusila, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh makan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Iya. Nah, itu juga menjadi satu alasan mengapa banyak sekali wanita saat ini, wanita zaman now itu terinspirasinya dari konteksnya Buddha ini. Iya. Ya, betul. beliau tuh apalagi sekarang soundingnya emansipasi wanita. Iya. Nah, wanita Ya. di mata dunia juga punya andil. Kita lihat menteri-menteri juga banyak wanita ya, Betul. menteri-menteri yang hebat juga diisi oleh para Sri Kandi spesial. Betul. Bahkan presiden juga ada yang wanita, di Indonesia juga ada Betul. kan presiden Iya. wanita. Nah, berarti begini, jadi kan kita sudah bahas mengenai gender. Nah, sedangkan saya masih penasaran dengan organisasinya WBI ini yang dipimpin oleh Ibu Poni. Kita sudah banyak bahas tentang tidak ada perbedaan gender alias kesetaraan gender. Lantas kalau di WBI ini atau Wanita Buddhis Indonesia ini, apa sih pikiran dasarnya sehingga organisasi WBI ini dibentuk, dan sebenarnya fungsinya untuk apa ini Bu Poni? Nah, Iya. boleh disertai nih sebagai ketua nih. Iya. Sebenarnya organisasi Wanita Buddhis Indonesia itu sudah lahir pada tahun 1954. Oh, Ya, oke. sekitar 50 tahun yang lalu. Ya. Namun setelah berjalan sekian lama terhenti Oh, sampai tahun 1973. Kemudian dibentuk kembali, aktif kembali, tetapi juga tersendat-sendat Pak Arifin, karena Oh. mungkin ya kandidatnya dan umat Buddhis saat itu masih kurang leluasa untuk menjalankan aktivitasnya ya. Nah, di Sumatera Utara sendiri kami terbentuk pada tahun 2005. 2005 ya? Ya, berarti sekitar 19 tahun yang lalu ya Pak Iya. Arifin ya. Nah, Iya. saat itu kita membentuk suatu kepengurusan, masih sedikit anggota kita waktu itu, dan Oh. yang menjadi pengurus-pengurusnya juga hanya beberapa orang. Kita juga waktu itu belum saling mengenal ya Iya, Pak iya, Arifin, iya, iya, tapi benar-benar. kita tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengembangkan Buddha Dharma di Sumatera Utara ini. Nah, berjalan kemudian setelah periode keempat ini, saya melihat organisasi Wanita Buddhis ini sangat bermanfaat bagi perkembangan agama Buddha, di mana wanita-wanita berperan penting dalam kehidupan keluarga, dan boleh dibilang wanita merupakan pelopor bagi keluarganya dalam menjalankan aktivitas apapun. Karena si suami atau seorang ayah kan lebih cenderung untuk keluar, Iya. ya, untuk berbisnis nafkah, ya. atau mencari nafkah, bekerja atau gimana. Nah, wanita saat ini memang ada juga sebagian besar ya menjadi karyawan, punya suatu profesi ataupun memiliki bisnis sendiri. Namun apapun itu, wanita tetap bertanggung jawab kodratnya sebagai wanita. Nah, kembali ke Wanita Buddhis itu sendiri, kita Wanita Buddhis itu bukan hanya di Indonesia, Pak Arifin. Oh, oke. Ya, kita juga tergabung di organisasi internasional ya seperti Sakyadhita, Sakyadhita International Buddhist Council. Di sana sering 2 tahun sekali diadakan pertemuan. Beberapa dari kita juga sering mengikuti. Di mana dalam organisasi baik di Indonesia sendiri, kita juga bisa bergabung dengan organisasi internasional di mana akan menambah wawasan kita, bukan hanya dalam segi Buddha Dharma, Oke. tapi dalam segala hal kehidupan kita sehari-hari. Peradabannya,
Nah, tujuan utamanya itu kita untuk mencapai suatu kedamaian. Oh, oke, Ya, oke. keakraban di antara kita dan juga berkegiatan positif di mana kegiatan-kegiatan kita semuanya akan mendukung keluarga kita untuk lebih berperan penting untuk lebih menjalankan sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, berarti ini menarik. Artinya Sumatera Utara ini WBI ya terbentuk tadi tahun 2005 ya. Betul. 2005 di mana satu periode ini kan dulu bukan 5 tahun ya 5 mungkin. tahun. Dulu dari Dari 5 dulu tahun. juga 5 tahun. Dan sekarang di zamannya Ibu Poni periode keempat. Betul. Periode keempat ya. Berarti Ya. masih ada 3 ketua terdahulu yang apakah masih bisa dimintai saran, pendapat, beliau masih berkenan gitu masih ya? Ya, tentu. Tentu ya. Kami di Wanita Buddhis Indonesia Sumut ini ya, Mm-mm. kita sangat kompak Pak Arifin. Oh, Dan mantap. kita sering menjalankan misi sampai ke daerah-daerah. Nah, itulah fungsinya kita berorganisasi Pak Arifin. Dari segala bidang, kita bukan hanya sesuai dengan visi dan misi WBI kita laksanakan dalam tugas kita sehari-hari sebagai pengurus wanita Buddhis, kita juga punya program kerja. Oh. Nah, itu juga sangat mendukung perkembangan agama Buddha itu. Seperti kita ada menjalankan baby blessing. Oh, baby blessing. Iya, Itu iya. sangat Ciri penting. khasnya WBI ya, ini ya. karena sejak kecil Ah. bayi balita itu sudah kita ajarin untuk mengenal agama Buddha. Oh. Begitu. Oke, oke. Baby Dan- blessing ini dilakukan berapa lama sekali ini, Bu Puan? Kita setiap saat bisa kita laksanakan. Oh, jadi Bahkan di daerah, Mhm. di daerah juga sering kita ikut nimbrung untuk Oh. melaksanakan baby blessing ini. Oh. Ya. Oke, oke. Dengan Setiap saat mengundang bisa. biku ya, biku Betul. ataupun suhu ya. Iya, iya. Berarti nanti kalau contohnya pemirsa TVRI yang ingin melihat perkembangan acara ini di Instagramnya WBI ada ya? Ada. Jadi WBI_Sumut atau WBI WBI.Sumut. WBI.Sumut ya, Iya. berarti titik ya WBI titik Iya. Sumut ya. Ya. Nah ini menarik juga, ternyata memang di dunia ini ada perkumpulan wanita Buddhis internasional. Tadi Iya. disebut sebagai Sakyadhita International Buddhist Council gitu ya. Iya. Nah itu seluruh dunia bergabung di satu tempat dengan ini ya, dengan apa namanya buat acara begitu. Iya. Kemudian ada ini sharing-sharing juga atau bagaimana pengalaman dari Ibu dan Bu Mariana juga? Saya Ya. juga ikut. Oh pernah ikut juga? Iya. Saya dengan Kita Ibu sudah Tony. beberapa kali mengikuti Sakyadhita Oh. International Conference Oke. dan dilakukan di berbagai negara Pak Arifin. Oh. Yang terakhir ini di Korea. Di Saya Korea. juga ikut bersama berarti dengan Bu Mariana. Selain ini bisa apa ya bahasa Korea juga di sana ya sambil belajar ya. Oke oke Ya, oke. diajarkan Bisa, ya. ada bahasa, diajarkan bahasa, diajarkan merangkai bunga, Oh, diajarkan oke, bagaimana oke. melukis, Hmm, ya membuat lampion. Memang itu ciri khasnya wanita ya. Iya. Makanya kita merasa mengikuti organisasi wanita Buddhis ini sangat bermanfaat bagi perkembangan spiritual kita maupun keseharian. Saat itu Ibu Ketua Umum dari Oke. Jakarta, Ibu Lucy Salim Lucy juga Salim. mendampingi kita. Oh. Kami yang mendampingi beliau ya. Nah, jadi Oke. kita juga saat itu dari seluruh Indonesia kita sekitar 12 orang ya, mewakili masing-masing daerah untuk mengikuti Sakyadhita International Conference yang Di Korea. diadakan di Korea. Oke Dan oke. mengisi acara penutup dan acara Iya. penutup untuk bernyanyi di depan. Ya, kita juga WBI depan- WBI Indonesia, Indonesia. kita juga ikut tampil mengisi acara saat itu. Oh oke oke luar biasa. Nah ini menarik artinya gini. Siapapun yang mau masuk ke WBI diizinkan dengan syarat pasti wanita lah ya, wanita. Ada minimal usia nggak nih? Kalau contoh nih pemirsa TVRI yang mendengar, oh saya pengen nih tertarik ini dengan banyak sekali event-event dari WBI. Syarat minimalnya berapa nih? Sama maksimalnya ada nggak di WBI? Yang pertama kita hanya harus beragama Buddha. Ya, Kedua umur 17 tahun sampai seterusnya sudah bisa Oh, menjadi berarti minimal anggota. 17 lah ya, sudah Ya, bisa masuk ya. atau sudah berumah tangga. Atau sudah berumah Ya. tangga. Oke oke. Kalau dari Bu Mariana ini kan berarti lebih senior nih dibanding Bu Poni duluan jadi pengurus. Tadi kan saya lihat 2013 ya Bu ya.
Kalau samanya. sama ya Ini dia- atau dia- 2013-nya jadi pandita. oh. Ketika masuk ke wanita Buddhisnya kita barengan tahun Oh. 2005. Oh 2005 Ya. bareng. Cuman berarti- Ibu Mariananya lebih seniornya, dia sekarang sudah pandita. Oh pandita, iya. Iya. Karena saya suka ikut pelatihan. Oke, Sebenarnya oke. ikut pelatihan. Numpung masih muda, masih bisa Berkontribusi. berkontribusi. Iya. Masih bisa berkontribusi sehingga ini ya punya peran penting ya. Nah kita mau lanjut nih, tapi sebentar kita akan rehat sejenak karena kita kembali akan menyaksikan sebuah persembahan lagu dari adik kita bernama Felicia Chow dengan judul lagu Mama. Selamat menyaksikan. Kasih mamaku, kasihmu tak terbalaskan. Sedariku kecil, kau merawatku. Sungguh ku sayang mama. Terima kasih mamaku. Maafkan segala salahku. Kan ku ingat selalu nasihatmu. Sungguh ku sayang mama. Kasih mama laksana sang surya, terus memberi tak harap kembali. Kan ku doakan mama sehat selalu. Sungguh ku cinta mama. Mama, ku tahu kasihmu sungguh besar kepadaku. Ku tahu cintamu sungguh tulus padaku. Mama, maafkan aku bila anakmu ini banyak bersalah padamu. Ku doakan semoga mama bahagia selalu. Terima kasih mamaku. Maafkan segala salahku. Kan ku ingat selalu nasihatmu. Sungguh ku sayang mama. Kasih mama laksana sang surya, terus memberi tak harap kembali. Kan ku doakan mama sehat selalu. Sungguh ku cinta mama. Sungguh ku sayang mama. Bhagavati Prasna Paramita. Masih bersama dengan saya Arifin Halim dalam program Mimbar Agama Buddha. Kita akan kembali membahas topik yaitu peran wanita dalam spiritualitas. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Mariena nih, selaku sekarang Ibu kan seorang upasika pandita.
Kalau biasa di agama Buddha itu ada pertama upasika dulu ya, Upasika. upasika, baru naik level ke upasika pandita, baru nanti ke maha upasika pandita kalau sudah mungkin di atas 20 tahun. Nah, kalau yang Ibu Mariana ketahui, apa sejauh yang Ibu Mariana ketahui, apa kiprah wanita dalam perkembangan spiritual agama Buddha dari mungkin sejak zaman Buddha boleh, atau yang saat ini yang Ibu ketahui, kira-kira sejauh mana nih kiprah wanita dalam perkembangan spiritual agama ini, Bu? Silakan Bu Mariana. Terima kasih. Wanita banyak berperan dalam perkembangan spiritual agama Buddha. Iya. Sejak Sang Buddha masih di dunia ini, yaitu sekitar 2.500 tahun yang lalu, Oke. banyak umat perumah tangga, wanita-wanita yang menjadi permaisuri atau menjadi putri-putri raja, semuanya ada 10, sebenarnya ada 10 yang mendukung Buddha Dhamma. Salah satunya yang paling terkenal adalah Visakha. Visakha. Beliau terkenal dengan kedermawanan, dermawan donatur. Beliau hampir tiap hari berdana makan ratusan biku bikuni. Oh. Beliau juga pernah mendonor vihara Berdonasi vihara ya. kepada Buddha. Oke. Lalu seperti yang diceritakan Bu Poni, Oke. ada Mahapajapati Gotami. Beliau yang membentuk bikuni pertama. Ya. Jadi sejak itu sampai sekarang bikuni-bikuni ini masih tetap eksis. Di Indonesia saja, kita nggak usah jauh-jauh. Ada biku yang pandai ceramah, ada biku yang pandai meditasi, mengajarkan meditasi, ada biku yang bahkan ada biku yang pandai liam keng. Ya, ada spesialisasi masing-masing ya. Ada biku yang pandai berorganisasi. Jadi itu semuanya mendukung perkembangan spiritual agama Buddha. Jadi sampai sekarang pun saya percaya banyak ibu-ibu wanita yang mendorong di belakang panggung, berdiri di belakang panggung untuk memotivasi suaminya, anaknya untuk ke perkembangan agama Buddha. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau dari Ibu Poni sendiri bagaimana pandangan Ibu tentang perkembangannya ini, Bu? Ya, kalau menurut saya kiprah wanita itu memang sudah hadir ya dari sejak zaman Sang Buddha sampai saat ini. Di mana kita melihat seperti awal saya bilang, itu ada ketua wihara, ada juga pandita-pandita kita yang wanita, dan juga pengurus-pengurus wanita Buddhis. Di wihara-wihara juga banyak ya yang datang ke wihara itu, terutama ibu-ibu wanita-wanita. Nah, itulah yang lebih cenderung untuk lebih mendorong perkembangan agama Buddha tersebut. Walaupun seorang wanita itu juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, bahkan ada juga pengusaha, bahkan juga ada yang bergerak terjun di bidang politik. Semuanya kita tidak melupakan kodrat kita sebagai wanita. Kita juga harus membimbing anak-anak kita, keluarga kita, sehingga kita bisa berjalan dalam roda kebudayaan, menjalankan sila, dan kita mempunyai suatu seruan, kira-kira begitu ya. Lebih banyak membuat kebaikan, sedikit berbuat kejahatan, dan sucikan hati dan pikiran. Kemudian kita berusaha menghindari dari loba, dosa, dan moha, dan tetap berjalan dalam kebudayaan dengan berpegang kepada jalan mulia berunsur 8. Wah, luar biasa sekali. Mungkin Jadi artinya dari memang saya seperti itu. dari dulu sudah ada perkembangan spiritual ini ya. Iya.
Nah ini menarik, cuman karena memang waktu kita sangat terbatas, izinkan saya menyimpulkan nih topik Iya. kita pada siang hari ini. Artinya pria dan wanita punya kesetaraan gender. Siapapun bisa mencapai kesucian dan siapapun bisa menjadi seorang pemimpin. Karena yang dinilai adalah karakternya, sikapnya, termasuk perilaku dalam berucapan. Jadi siapapun itu, baik dia pria maupun wanita, punya kesetaraan gender yang sama. Terima kasih kepada Ibu Poni dan juga Ibu Mariana yang juga sudah berbagi banyak hal kepada kita Iya. semuanya. Semoga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada bisa terinspirasi dalam program Mimbar Agama Buddha ini. Saya Arifin Halim pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo, Namo Buddhaya. Buddhaya. Namo Buddhaya. Om sujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita.